Pagi itu, Roni, seorang driver ojek online, sedang menunggu pesanan di pinggir jalan ketika notifikasi masuk ke ponselnya. Nama customernya kali ini adalah Siska, dan lokasi penjemputannya ada di sebuah kafe di tengah kota. Roni segera memacu motornya ke tempat tersebut, sambil mengecek cuaca yang mulai mendung. Sesampainya di depan kafe, ia melihat seorang perempuan muda melambaikan tangan ke arahnya. Siska adalah seorang wanita ramah dengan senyum yang langsung membuat Roni merasa nyaman. Setelah memastikan ini adalah customer yang benar, Siska mengenakan helm yang disediakan Roni, lalu mereka pun berangkat. Selama perjalanan, Siska dan Roni mengobrol santai. Siska bercerita kalau ia baru saja selesai bertemu dengan beberapa teman lamanya. Dia baru pindah ke kota ini beberapa bulan lalu dan tinggal di sebuah apartemen dekat pusat kota. Roni mendengarkan dengan antusias, sambil sesekali tertawa mendengar cerita Siska tentang kesulitan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Perjalanan mereka berjalan lancar, hingga akhirnya hujan turun deras. Beruntung, mereka sudah hampir sampai di apartemen Siska. Dengan hati-hati, Roni menyusuri jalan yang mulai basah dan licin. Saat mereka tiba di apartemen, Siska tampak lega dan berterima kasih kepada Roni karena telah mengantarnya dengan selamat di tengah hujan. Siska turun dari motor sambil melepaskan helm. "Terima kasih banyak, Mas Roni. Hati-hati di jalan ya," ucapnya sambil tersenyum. Roni tersenyum balik. "Iya, Mbak Siska. Semoga betah di kota ini ya. Kalau butuh antar lagi, jangan ragu pesan saya," katanya dengan nada bersahabat. Setelah memastikan Siska masuk ke lobi apartemennya dengan aman, Roni melanjutkan perjalanan, siap menjemput customer berikutnya. Di tengah derasnya hujan, ia merasa hari ini berbeda, perjalanan yang singkat tapi menyenangkan, dan mungkin ia telah bertemu teman baru yang baik. Setelah masuk ke dalam lobi apartemen, Siska merasakan suasana hening yang selalu membuatnya sedikit gelisah, terutama ketika hujan turun deras di luar. Ia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Intan, sahabatnya sejak kuliah yang kini tinggal tak jauh dari apartemennya. "Tan, lagi sibuk nggak?" tanya Siska sambil menatap tetesan hujan di luar jendela. "Enggak kok, Sis. Kenapa?" Suara Intan terdengar ceria di seberang sana. Siska tersenyum kecil, merasa lega. "Kamu bisa ke sini, enggak? Hujan lagi deras banget, aku takut sendirian di sini." Suaranya sedikit bergetar, mengingatkan dirinya akan pengalaman buruk beberapa tahun lalu yang membuatnya trauma berada sendirian saat hujan deras. Intan segera mengiyakan. "Tenang, Sis, aku oto sekarang. Aku bawa baju buat nginep, jadi kamu nggak perlu khawatir, ya." Tak lama kemudian, Siska sudah berada di dalam apartemennya, menunggu Intan dengan perasaan yang perlahan-lahan tenang. Mendengar langkah kaki dan suara orang lain di sampingnya selalu memberikan rasa nyaman di tengah hujan yang membuatnya takut. Setelah sekitar 20 menit, terdengar suara ketukan di pintu. Siska membuka pintu dan langsung disambut dengan pelukan hangat dari Intan. "Santai, aku di sini sekarang. Nggak ada yang perlu kamu takutkan lagi," kata Intan sambil menenangkan Siska. Malam itu, mereka menghabiskan waktu dengan menonton film sambil bercanda, mencoba mengalihkan pikiran Siska dari suara hujan yang sesekali terdengar. Mereka tertawa, berbagi cerita, dan bahkan memasak mie instan bersama, menikmati kebersamaan sederhana yang terasa begitu berarti. Ketika akhirnya hujan mereda dan larut malam tiba, Siska merasa jauh lebih baik. Trauma yang ia rasakan seolah hilang sedikit demi sedikit berkat kehadiran sahabatnya. Intan tidur di sofa bed di ruang tamu, sementara Siska merasa tenang di kamarnya, tahu bahwa ada seseorang yang menjaganya malam itu. Pagi harinya, Siska dan Intan bangun dengan perasaan segar setelah semalam penuh tawa dan kebersamaan. Setelah sarapan sederhana, mereka spontan memutuskan untuk menghabiskan hari dengan pergi ke mall yang tidak terlalu jauh dari apartemen Siska. Intan, yang sejak awal tahu selera fashion Siska, langsung mengusulkan agar mereka mampir ke beberapa toko pakaian.
Sesampainya di mall, suasana ramai menyambut mereka. Mereka mulai berjalan-jalan menyusuri etalase, tertawa kecil saat mencoba topi dan aksesoris konyol, serta mencoba-coba baju dengan gaya yang unik dan berbeda. Di sebuah toko pakaian, Siska tertarik pada sebuah dress berwarna pastel, sementara Intan memilih jaket oversize yang terlihat keren. "Nih, coba yang ini. Kayaknya cocok banget buat kamu," kata Intan sambil menyerahkan dress itu ke Siska. Siska mengangguk dan mencoba dress tersebut di ruang ganti. Ketika keluar, Intan berseru, "Wow, itu bagus banget di kamu, sis. Beneran, cocok banget." Mendengar pujian itu, Siska tersenyum malu-malu dan memutuskan untuk membeli dress tersebut. Setelah puas belanja baju, mereka beralih ke bagian aksesoris dan kosmetik. Mereka mencoba berbagai parfum, memilih lipstik, dan mencari-cari tas kecil yang cocok untuk dipakai sehari-hari. Siska akhirnya memilih tas yang simpel dan elegan, sementara Intan tidak lupa membeli parfum favoritnya. Mereka mengakhiri perjalanan belanja dengan makan siang di food court. Sambil menikmati hidangan mereka, Siska berterima kasih pada Intan yang sudah menemaninya sejak semalam. "Intan, makasih banget ya. Kalau nggak ada kamu, aku mungkin bakal panik lagi semalam," ucap Siska tulus. Intan tersenyum, memegang tangan sahabatnya. "Udah, nggak usah dipikirin. Kamu kan sahabat aku, ya pasti aku bakal ada buat kamu." Keduanya saling tersenyum, merasa bahagia bisa saling mendukung dan menemani. Hari itu, mereka pulang dengan tangan penuh belanjaan dan hati yang lebih lega, menyadari betapa berharganya persahabatan mereka. Saat sore menjelang, mal mulai sedikit lengang. Siska dan Intan, yang telah puas berbelanja dan menikmati waktu bersama, akhirnya memutuskan untuk pulang. Mereka berdua berjalan bersama ke area parkiran mal sambil membawa belanjaan mereka. Di parkiran, mereka saling berpamitan. "Thanks banget ya, Tan, hari ini seru banget," kata Siska sambil memeluk Intan. "Iya, aku juga senang banget hari ini. Kapan-kapan kita hangout lagi, ya," balas Intan sambil tersenyum. Setelah berpisah, Intan segera memesan ojek online ke rumahnya. Siska, yang juga memesan ojek online untuk pulang ke apartemennya, terkejut saat melihat nama driver yang tertera di layar ponselnya, Roni, driver yang sama yang mengantarnya semalam. Siska tersenyum kecil, merasa ada kebetulan yang menyenangkan. Tak berapa lama, Roni muncul dengan motornya. Ia tersenyum saat melihat Siska. "Loh, Mbak Siska lagi. Kebetulan sekali ya, ketemu lagi," sapa Roni ramah. "Iya, Mas Roni, sepertinya memang sudah jodoh ojeknya," jawab Siska sambil tertawa kecil. Roni ikut tertawa, lalu membantu Siska mengenakan helm. "Belanja banyak banget, ya? Biar saya bantu bawain," katanya sambil menata belanjaan Siska agar aman di motor. Di perjalanan pulang, Siska kembali mengobrol dengan Roni, kali ini lebih santai. Ia merasa nyaman berbincang dengan Roni, dan obrolan mereka seputar belanjaan, makanan favorit, hingga cerita-cerita kecil soal pengalaman mereka di kota ini. Roni pun sesekali memberi tips tentang tempat-tempat menarik yang bisa dikunjungi di sekitar apartemen Siska. Setibanya di apartemen, Siska kembali berterima kasih pada Roni, yang sudah 2 kali mengantarnya dengan aman dan penuh keramahan. "Terima kasih, Mas Roni. Saya senang bisa ketemu driver yang ramah seperti Mas," kata Siska tulus. "Sama-sama, Mbak Siska. Kapan-kapan kalau perlu ojek lagi, saya siap antar," ucap Roni sambil tersenyum. Siska pun masuk ke apartemennya dengan perasaan hangat. Ia tidak hanya pulang dengan tangan penuh belanjaan, tetapi juga dengan perasaan nyaman setelah hari yang penuh kebetulan dan pertemuan yang menyenangkan. Karena capek sesampainya di apartemen, Siska langsung tidur, namun sialnya sekitar jam 21 malam Siska terbangun, dikejutkan oleh suara petir. Siska mulai takut, ia bingung harus menghubungi siapa. Begitu terbangun oleh suara petir yang menggelegar, jantung Siska berdebar kencang. Hujan deras mulai turun, membuat suasana semakin mencekam.
Kenangan akan pengalaman buruk masa lalu yang membuatnya trauma semakin jelas terbayang di kepalanya. Ia mencoba menenangkan diri, namun suara gemuruh petir dan kilat yang menyambar membuatnya semakin takut. Siska melihat jam di ponselnya, menunjukkan pukul 21 malam. Ia bingung harus menghubungi siapa. Intan, sahabatnya, sudah pulang dan mungkin sudah beristirahat di rumah. Siska ragu untuk mengganggu Intan lagi, apalagi di malam hari seperti ini. Namun, ketakutannya kian memuncak. Ia berpikir keras, mencari siapapun yang mungkin bisa membantunya melewati malam yang terasa begitu panjang ini. Di tengah kebingungannya, ia teringat pada Roni, driver ojek online yang sudah 2 kali mengantarnya dengan penuh keramahan. Meskipun ia belum terlalu mengenal Roni, Siska merasa ia bisa mempercayai pria tersebut. Dengan perasaan ragu namun tak punya pilihan lain, ia memberanikan diri untuk menghubungi nomor Roni yang ia simpan setelah pertemuan mereka. Telepon tersambung, dan tak lama kemudian suara Roni terdengar dari seberang. "Halo, Mbak Siska, ada apa ya?" tanya Roni dengan nada sedikit terkejut namun penuh perhatian. Siska menarik napas dalam-dalam, berusaha menahan ketakutannya agar tidak terlalu terdengar. "Mas Roni, maaf banget kalau aku mengganggu, tapi aku lagi sendirian di apartemen, dan di luar hujan deras sama petir. Aku takut, dan aku nggak tahu harus minta tolong ke siapa lagi," ucapnya dengan suara bergetar. Roni terdiam sejenak, lalu menjawab dengan suara lembut, "Nggak apa-apa, Mbak Siska. Kalau Mbak mau, saya bisa ke apartemen Mbak sekarang. Saya nggak keberatan kok, tenang saja." Siska merasa lega sekaligus terharu mendengar respons Roni. "Beneran, Mas? Maaf banget jadi merepotkan." "Nggak masalah, Mbak. Saya langsung ke sana sekarang." "Mbak tenang saja, saya akan segera sampai," jawab Roni. Tak lama kemudian, Roni tiba di lobi apartemen Siska. Mendengar ketukan di pintu, Siska membuka dan menyambut Roni dengan senyum lemah namun penuh rasa terima kasih. Roni masuk dan melihat Siska yang tampak masih sedikit pucat. "Kita duduk dulu, Mbak." "Mbak tenang saja, saya di sini," kata Roni sambil mencoba mencairkan suasana. Malam itu, Roni menemani Siska di ruang tamu, mengajaknya berbicara untuk mengalihkan perhatian dari suara petir di luar. Ia bercerita tentang pengalamannya di jalan, cerita-cerita lucu saat bekerja, dan sesekali menyelipkan lelucon yang membuat Siska tertawa. Seiring waktu, ketakutan Siska mereda, tergantikan dengan perasaan nyaman dan aman. Saat akhirnya hujan dan petir berhenti, Siska merasa jauh lebih tenang. Ia pun berterima kasih pada Roni atas kesediaannya datang di malam yang sulit baginya. "Saya senang bisa membantu, Mbak Siska. Kapanpun Mbak butuh teman, jangan ragu menghubungi saya," kata Roni sebelum berpamitan. Malam itu, Siska tidur dengan hati yang lebih tenang, merasa bersyukur ada seseorang seperti Roni yang mau membantunya tanpa pamrih. Setelah memastikan Siska sudah lebih tenang dan tidak lagi ketakutan, Roni berdiri di depan pintu apartemen, siap berpamitan. Namun, saat melihat jam, ia menyadari bahwa waktu sudah menunjukkan pukul 23. Di luar, meskipun hujan sudah reda, udara masih basah dan dingin, serta jalanan kemungkinan masih licin. Roni berpikir sejenak, antara pulang atau tetap tinggal di dekat Siska, kalau hujan deras atau petir datang lagi dan Siska kembali merasa takut. Siska, yang menyadari kebingungan di wajah Roni, akhirnya bertanya, "Mas Roni, kalau Mas masih bingung mau pulang atau nggak apa-apa kok kalau mau nginap di sini. Di sofa juga bisa. Biar besok pagi pulangnya." Roni tampak ragu. Ia tidak ingin merepotkan Siska, namun juga tak ingin meninggalkannya kalau masih ada rasa takut di benaknya. "Apa nggak apa-apa, Mbak? Takutnya malah ganggu Mbak Siska." Siska menggeleng pelan sambil tersenyum, "Nggak sama sekali, Mas. Justru kalau Mas di sini, aku jadi lebih tenang." Melihat ketulusan Siska, Roni akhirnya mengangguk setuju. "Kalau begitu, saya nginap di sini ya, Mbak. Terima kasih banyak."
Roni pun berbaring di sofa ruang tamu, sementara Siska kembali masuk ke kamarnya. Meski sederhana, keberadaan Roni membuat Siska merasa aman, dan ia bisa tidur lebih nyenyak malam itu. Sementara Roni, yang sudah terbiasa dengan kehidupan jalanan dan bekerja hingga larut malam, merasa ini adalah pengalaman yang berbeda, namun menyenangkan, bisa menenangkan seseorang yang mempercayainya. Pagi harinya, Siska bangun dan membuatkan teh untuk Roni sebagai ucapan terima kasih. Mereka berbincang singkat, merasa semakin akrab satu sama lain. Setelah itu, Roni berpamitan untuk kembali bekerja, dan Siska merasa bersyukur memiliki teman yang baik dan tulus seperti dirinya. Dalam perjalanan pulang, Roni tiba-tiba tersadar bahwa tas kecilnya yang berisi beberapa barang penting tertinggal di apartemen Siska. Ia menepikan motornya sejenak dan berpikir apakah sebaiknya kembali atau tidak. Tas itu memang tidak terlalu besar, tapi isinya penting, termasuk dompet dan beberapa barang pribadi. Roni pun memutuskan untuk berbalik arah dan kembali ke apartemen Siska. Sesampainya di depan apartemen, Roni kembali menghubungi Siska melalui telepon. "Halo, Mbak Siska. Maaf mengganggu lagi, tapi saya baru ingat, tas saya ketinggalan di apartemen Mbak," kata Roni dengan nada agak malu. "Oh, ya ampun, Mas. Iya, tasnya masih di sini kok. Untung Mas ingat," jawab Siska sambil tertawa kecil. Siska langsung menuju ruang tamu dan menemukan tas Roni yang tertinggal di samping sofa. Tak lama kemudian, Roni tiba di depan pintu, dan Siska segera membukakan pintu sambil menyerahkan tas tersebut. "Ini, Mas. Untung belum jauh, ya," kata Siska sambil tersenyum. Roni mengangguk, tampak lega. "Iya, untungnya belum terlalu jauh. Terima kasih banyak, Mbak. Maaf merepotkan lagi." "Ah, nggak masalah kok. Sekalian, Mas mau minum teh dulu lagi sebelum pulang," tawar Siska ramah. Roni tersenyum dan mengangguk, merasa berterima kasih atas keramahan Siska. Mereka pun duduk sejenak sambil menikmati teh hangat dan berbincang lagi. Roni bercerita tentang pengalamannya sebagai driver, kisah-kisah menarik dan aneh yang ia temui sehari-hari. Siska mendengarkan dengan antusias, merasa semakin nyaman dengan sosok Roni yang jujur dan sederhana. Setelah beberapa saat, Roni pun benar-benar berpamitan untuk pulang. Kali ini, dengan tas yang sudah aman di tangannya, ia meninggalkan apartemen Siska dengan perasaan hangat. Hari itu, mereka berdua sama-sama merasa ada sebuah persahabatan baru yang terjalin di antara mereka, tanpa direncanakan.